kalau kita melihat kondisi saat ini yang menggunakan masker itu juga banyak yang mengeluh bahwa dia merasa sesak menggunakan masker kain. Dan baru-baru ini BSN mengeluarkan ada klasifikasi standar masker kain. Bisa dijelaskan Pak, apa aja itu standar yang dikeluarkan? Standar atau SNI yang dikeluarkan adalah SNI masker dari kain. Ya. Tentu sesuai dengan prinsip penyusunan standar. Prinsip penyusunan SNI kan sebenarnya SNI nantinya kita susun untuk bisa digunakan oleh para pelaku usaha kan. Jadi kalau kita membuat SNI pada akhirnya industri kita tidak bisa menerapkan ya buat apa. Nah, dari hasil survei kita, maka kemudian kita membuat masker dari kain yang kita golongkan menjadi 3 tipe ya. Tipe A, tipe B, tipe C. Tipe A itu untuk penggunaan umum, tipe B yang kapasitas atau kemampuan penyaringannya lebih baik gitu ya. Tipe C apalagi ya, jadi yang tipe B untuk memfilter bakteri, yang tipe C untuk memfilter mungkin semua partikel yang ukurannya sangat kecil. Ada contohnya tidak Pak? Kain apa saja yang tipe A, B, dan C tadi itu? Sebetulnya pertama gini, yang utama persyaratan minimal untuk bisa memenuhi SNI itu minimal 2 lapis ya kainnya ya, 2 lapis. Kemudian direkomendasikan kalau bisa kainnya tidak berwarna. Tidak berwarna. Ya, artinya putih. Tapi kalaupun berwarna tidak apa-apa. Yang penting nanti akan diuji kan, akan diuji di laboratorium. Berwarna ini apakah dia menghasilkan bahan kimia yang berbahaya atau tidak? Karena kan masker kan menempel di di kulit kita ya. Dekat kulit, dengan saluran pernapasan juga. Nah, kemudian kalau pertanyaannya jenis kain apa, sebetulnya saya menjawabnya dari kain yang memenuhi syarat ya. Karena kain yang memenuhi syarat itu kain yang hasil tenunan ya, bukan kain rajutan. Ini intinya. Jadi segala macam kain tenun, kalau dia dibuat dalam 2 lapis, syukur-syukur tidak berwarna. Itu begitu dijahit, saya yakin sudah memenuhi SNI. Tapi kalau mau formal, ingin mendapatkan tanda SNI gitu di maskernya, memang ya mau tidak mau harus tadi mengajukan ke lembaga sertifikasi produk. Tapi paling banyak saya lihat di lapangan yang digunakan ya kain katun gitu ya, kain katun. Tapi kalau kita lihat Pak di lapangan sekarang orang-orang menggunakan masker tidak hanya sekarang untuk kesehatan, ada juga untuk lebih ke arah modis ya Pak. Sehingga banyak yang menggunakan juga yang bercorak, yang berwarna, dan justru masyarakat kita tertarik. Nah ini bagaimana Pak untuk mengantisipasi memang produk-produk ini cukup baik untuk digunakan masyarakat? Apakah sebenarnya dari BSN menganggapnya harus ditarik produk itu atau dikembalikan dengan keputusan masyarakat sendiri yang mau menggunakan produk itu? Ini pertanyaannya bagus nih. Jadi ketika SNI masker dari kain pertama kali muncul kemudian viral, sebetulnya semua SNI yang diterbitkan oleh BSN pertama kali diterbitkan itu sifat penerapannya adalah sukarela. Ini penting ya. Nah, tetapi sesuai juga dengan peraturan undangan yang ada di kita, ketika SNI itu berkaitan atau produk itu berkaitan dengan kesehatan, keamanan, keselamatan. Contohnya helm lah. Helm itu ketika SNI-nya dibuat, pertama itu sifatnya sukarela. Karena helm itu kan berpengaruh terhadap keselamatan kita ya. Kalau kita berkendara naik helm yang tidak kuat lah, ya mungkin jatuh sedikit bisa membahayakan. Jadi ada yang kemudian diwajibkan. Nah, SNI masker kain sampai hari ini tidak diwajibkan. Harapannya sebenarnya untuk referensi masyarakat. Kalau mau pakai kain atau masker kain yang memenuhi standar itu yang seperti itu loh. Makanya kita sebenarnya secara simpel karena kan kita harus mengedukasi semua lapisan masyarakat ya. Yang penting 2 lapis. Kalau bisa tidak berwarna. Kalau berwarna juga tidak apa-apa. Tetapi memang kalau berwarna ada tambahannya. Harus diuji apakah pewarnanya itu aman atau tidak. Kainnya jangan kain rajut, tapi kain tenun.
dengan kata kunci yang sederhana ini, alhamdulillah saya rasa sekarang kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker yang dalam tanda petik memenuhi SNI ya, walaupun belum secara formal disertifikasi ya. Kalau tadi pertanyaannya untuk untuk biar modis ya, nggak apa-apa juga modis. Karena salah satu pendukung supaya orang-orang menggunakan masker itu biar modis juga, Pak. Ya, modis, tetapi tadi ya kita tahu ada batasan-batasannya. Kalau kita mau sehat, kalau kita mau yakin bahwa masker yang kita gunakan tuh efektif menyaring droplet atau apapun ya dari luar, ya yang sesuai kriteria di dalam SNI. Iya. Syukur-syukur industri masker dari kain tuh mensertifikasikan produknya, sehingga nanti produk itu bisa menggunakan tanda SNI bahwa masker saya ini sesuai dengan SNI. Sejauh ini sudah adakah Pak penyuluhan gitu dilakukan BSN sendiri supaya si UMKM yang memproduksi masker-masker ini mau mengurus SNI-nya? Ya. Karena lagi-lagi Pak, salah satu tantangan sebenarnya untuk mengurus SNI ini adalah karena tingginya biaya. Ya. Nah ini bagaimana Pak menanggapinya? Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh BSN, karena saya katakan terbatas karena orangnya tidak banyak. Mungkin anggarannya juga tidak besar, ya. Sementara UMKM yang ada itu banyak sekali. Tugas BSN sebenarnya juga tidak kemudian UMKM itu semuanya harus BSN yang mengurusi kan. Tetapi ketika ada keinginan bahwa produk UMKM itu memenuhi standar kan, itu tugas BSN untuk mengenalkan itu. Oleh karena itu sosialisasi terus kita lakukan. Dalam masa pandemi kita melakukan pembinaan yang kita lakukan dengan menciptakan role model ya. Jadi kita tidak terlalu banyak, mungkin setahun sekitar 100 gitu, tetapi kita bina secara intensif. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya ketika UMKM itu sudah sukses, mungkin secara ekonomi sudah bisa meningkat keuntungannya dibanding sebelum menerapkan SNI. Kemudian kita minta talkshow gitu ya, talkshow untuk bercerita, memberikan testimoni. Belum lama, minggu yang lalu kalau nggak salah, saya bersama Pak Menteri Koperasi, Menteri Koperasi UKM Pak Teten Mas Duki juga dalam satu acara webinar untuk mengenalkan SNI kepada UMKM, dan kita minta beberapa UMKM yang sudah menerapkan SNI, sudah disertifikasi dan mereka punya keuntungan dari menerapkan SNI, kita minta mereka bicara agar bisa dicontoh oleh UMKM yang lain. Jadi kita tidak mungkin satu persatu kita datangi kan UMKM itu. Ya baik Pak Kuku, nanti perbincangan ini kita akan lanjutkan lagi usai jeda berikut, dan pemirsa tetaplah bersama kami di VVIP.